Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, atas limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri acara majelis ilmu setelah libur lebih dari 1 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk mencari ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'us Shahih Al-Bukhari, bab yang ke-14, nomor hadis 373. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab idza shalla fi thawbin lahu a'lamun. Bab ketika seseorang sholat di bajunya ada a'lam. A'lam itu gambar atau motif atau tulisan yang kira-kira membuat seseorang itu lalai dengan sholatnya. Nah, wa nadhara ila alamiha, dan orang ini melihat pada tanda tersebut. Yang paling parah itu adalah tulisan. Ya, ketika kita sholat pakai baju, di belakangnya ada tulisan. Nah, yang di belakangnya pada akhirnya melihat tulisan tersebut, atau ada gambar. Ya. Bahkan ada ulama yang menerangkan motif batik gitu, itu kadang-kadang bisa mengganggu. Kadang-kadang. Maka yang paling bagus untuk sholat itu adalah pakaian yang polos, paling bagus itu. Nah, temannya ada gambar partai, lanjutkan gitu. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din qala haddatsana Ibnu Shihab an Urwah an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Suatu saat sesungguhnya Nabi sholat dengan menggunakan baju yang di baju itu ada a'lam. A'lam tadi bisa bermakna motif, gambar atau tulisan. Fanadhara ila a'lamiha nadhratan. Maka Nabi melihat motif tersebut satu kali pandangan. Sekali ngelihat gitu, kemudian teralihkan pikirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falamma insarafa, maka ketika Nabi bubar, qala bersabda Nabi, idhabu bi khamisati hadhihi al ila Abi Jaham. Pergilah kalian bawa bajuku ini ke tempatnya Abi Jaham. Abi Jaham itu penjual baju. Wa'tuni bi anbijaniyah Abi Jaham, dan datanglah kalian nih padaku bi anbijaniyah Abi Jaham, dengan baju polosnya Abu Jaham. Coba pakaian saya yang ada motifnya ini kamu bawa, tukarkan dengan baju polosnya Abu Jaham. Fa innaha alahatni anifan an sholati, karena baju yang bergambar ini melalaikan, mengalahkan aku ketika sholat. Ya,
melihat kemudian terus kadang-kadang kan melamun, apalagi kalau di situ tulisannya aneh-aneh gitu kan. Tulisannya panjang, kecil, bikin mikir. Akhirnya sholatnya mikir tulisan itu atau gambarnya aneh-aneh gitu ya. Nah, termasuk yang sering saya perhatikan, ada orang pakai baju putih terus kaosnya itu juga ada tulisannya. Jadi putih tertutup polos tapi dalamnya itu masih terbaca. Ada yang kadang-kadang dibalik malah tambah susah dibaca, malah tambah orang konsentrasi baca, ini tulisannya apa? Ya, jadi diusahakan pakaian kita untuk sholat itu paling tidak itu adalah yang polos. Kalaupun ada motifnya ya sekiranya motif itu tidak mengganggu sholat kita. Nah, waqala Hisham bin Urwah an Nabihi an Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu anzuru ila alamiha. Saya melihat motif baju itu wa ana fis shalah, dan saya dalam salat. Fa akhafu an taftinani, maka saya khawatir ya gambar atau motif baju itu akan mengganggu sholat saya. Nah, makanya kalau kita melihat baju versi Arab, ya baju gamis itu biasanya semua polos. Meskipun warnanya tidak harus putih, ada yang hitam, ada yang biru, tapi dia polos. Nah, ini memang baju yang lebih baik digunakan untuk sholat supaya lebih khusyuk. Kita itu kadang-kadang tidak ada gangguan begitu saja, itu sudah tidak khusyuk. Sibuk mikirin apalagi ada gangguan. Jadi kita menggunakan pakaian yang polos itu adalah salah satu usaha agar kita tidak hanyut, ya, tidak lalai dalam sholat. Babun inna in sholla fi thawbin musallabin, jika seseorang sholat dengan pakaian yang ada gambarnya, au tasawiro, atau gambar bernyawa. Jadi kalau musallab itu gambar yang tidak bernyawa, tumbuhan, masjid dan sebagainya, au tasawiro, atau gambar yang bernyawa, gambar hewan atau gambar manusia. Hal tafsudu sholatuhu, apakah sholatnya rusak kalau orang pakai begitu? Wa ma yunha an dzalik, dan sesuatu yang dilarang dari demikian itu. Jadi dilarang bagi kita untuk sholat dengan pakaian yang bergambar atau pakaian yang bergambar hidup, ya, dilarang. Kalau yang tadi di atas itu lebih ke arah larangan menggunakan pakaian yang bermotif. Kalau yang di bawah ini gambar. Haddatsana Abu Ma'mar, rupanya Abdullah ibnu Amr qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib bin an Anas kana kiramun li Aisyah. Aisyah itu punya sebuah selimut, satarat bihi janiba baitiha, dia menutupi sekitar rumahnya dengan selimut. Bahasa kita adalah korden. Jadi Aisyah itu punya selimut atau gorden yang digunakan untuk menutupi sekitar kamarnya. Faqala, maka bertanya siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hadza, ya, singkirkanlah dariku korden ini. Fa innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu fi sholati, karena tidak henti-hentinya gambar itu ya mengganggu saya dalam sholat. Menunjukkan bahwa gorden saja yang kita lihat dalam sholat itu mengganggu, apalagi menggunakan baju. Sehingga ini adalah larangan untuk menggunakan pakaian yang bergambar di dalam sholat. Nah, babu man sholla fi
farruji haririn thumma naza'ah. Babnya orang yang sholat dengan menggunakan sutra, pakaian sutra, lalu dia melepaskan pakaiannya. Bagaimana hukumnya orang yang sholat menggunakan sutra? Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Uqbah bin Amir qala uhdiya ila Nabi. Nabi diberi hadiah sallallahu alaihi wasallam farruju haririn, pakaian dari sutra. Falabisahu fasalla fi, maka kemudian Nabi menggunakan pakaian itu dan sholat dengan pakaian itu. Tsumma insarafa, lalu bubar siapa Nabi, fanaza'ahu naz'atan syadidan, maka Nabi melepasnya dengan sangat kasar, ya. Kal karihalahu, seakan-akan Nabi benci dengan pakaian itu. Waqala, dan bersabda Nabi, la yambagi hadza lil muttaqin, pakaian sutra ini tidak pantas untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang ada dua hal khususnya bagi laki-laki yang dilarang untuk dipakai, yaitu emas dan sutra. Nah, ini maka Nabi melepas pakaian itu seakan-akan Nabi benci, bahkan sambil Nabi mengatakan bahwa tidak pantas sutra ini digunakan untuk orang-orang yang bertakwa. Babus sholati fi thawbil ahmar, babnya sholat dengan pakaian berwarna merah. Boleh enggak orang itu pakai sholat warna merah? Haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala haddatsani Amr ibnu Abi Zaidah an Aun ibni Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin hamra. Saya melihat Nabi di dalam sebuah kemah yang merah, min adam, dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah, dan saya melihat Bilal mengambilkan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu, dan saya juga melihat manusia cepat-cepat mengambil sisa wudunya Nabi. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bih, siapa yang dapat bekas air wudunya Nabi maka dia gosok-gosokkan air itu ke tubuhnya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibi, siapa yang kemudian ternyata enggak dapat air maka dia mengambil basahnya tangan saudaranya. Ini menunjukkan bahwa tabarruk, ya, kepada Rasulullah itu boleh. Tsumma ra'aitu Bilalan, lalu saya melihat Bilal akhadha anazatan, saya melihat Bilal mengambil tongkat. Farakazaha, maka menancapkan siapa Bilal ha pada tongkat sebagai sutrah. Wa kharajan Nabi, dan Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra musammiran, Nabi keluar dengan pakaian yang merah yang menggulung, ya. Shalla ilal anazati bin nasi raqatain, maka Nabi sholat mengimami manusia dengan sutrah tombak itu sebanyak 2 rakaat. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna min baini yaday al-anazah, dan saya melihat manusia, hewan berlalu lalang di depannya tombak tersebut. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwa sholat menggunakan baju warna merah itu boleh. Yang pertama. Yang kedua, boleh bersutroh dengan tombak. Ini juga yang perlu kita koreksi dalam amaliyah kita. Ya, kalau misalnya kita sholat itu harus ada sutroh. Jangan sampai kita sholat itu tanpa sutroh. Apalagi kadang-kadang sholat di depan pintu. Padahal kan orang yang lewat di depannya orang sholat itu kan ya dosa itu. Nah, tapi kita sholatnya depan pintu, ya. Jadi cari tempat sholat itu yang kira-kira tidak dilewati manusia. Kalaupun dilewati manusia,
taruh apa aqua atau apa yang di depannya sebagai batas. Nah, siapa yang lewat di depan kita ini antara tempat sujud kita dengan kita, maka kita berhak untuk melarang, untuk menolak. Anak kecil kadang tarik ke belakang kalau sempat. Ya. Kemudian kalau misalnya orang lewat di depan sutroh, misalnya ini sutroh kita, dia lewat depannya sini, itu tidak apa-apa ya. Karena Nabi pun demikian. Jadi kalau ada sutrohnya itu lebih nyaman ya. Yang diusahakan kalau mau sholat sunnah atau sholat ini, diusahakan dilihat tempatnya, jangan sampai kita membuat manusia itu bersalah. Kita lewat depannya, kemudian orang mau lewat nggak bisa, nunggu kelamaan akhirnya lewat, itu tidak boleh. Ya, Anda pakai sutroh gitu ya. Nah, karena ada hadis, seandainya manusia itu tahu apa dosanya orang melewati depannya orang sholat itu, maka dia lebih baik berhenti di situ selama 40 tahun. Sampai gitu. Saking besarnya dosa orang melewati orang yang sholat. Lebih baik dia berhenti menunggu di situ. Bahkan ada yang menerangkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun dia menunggu di situ. Lebih baik daripada dia melewati. Seandainya tahu, berhubung manusia nggak tahu ya lewat aja itu. Ya, termasuk seandainya manusia tahu apa yang diperoleh orang yang mendatangi sholat isya berjamaah, maka dia akan datang meskipun sambil merangkak. Kalau kita tuh tidak merangkak ya tidak datang. Dalam kondisi merangkak itu loh, itu manusia akan rela. Seandainya manusia tahu apa yang diperoleh oleh orang yang azan, maka kalau bisa mereka akan minta diundi untuk bergantian azan. Berhubung nggak tahu ya, surung-surungan siapa yang mau azan. Ya, seandainya manusia tahu apa yang ada di soft pertama, nah, kalau di kebanyakan itu malah soft pertama dijauhin, pindah ke soft kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, maka sama dengan ini. Seandainya manusia tahu apa dosanya orang melangkahi atau melewati depannya orang sholat itu, maka niscaya dia lebih baik berhenti di situ selama 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Nah, maka kita berusaha untuk menjaga jangan sampai kita membuat saudara kita serba salah. Sholat kadang-kadang di masjid, saya beberapa kali masuk masjid itu ada orang depan pintu itu sholat tanpa sutro. Orang mau lewat begitu kan, orang yang tidak tahu ya lewat aja. Nah, ini yang salah sebenarnya adalah orang yang sholat di situ, harusnya dia tidak di situ. Babus sholati, babnya sholat fis sutuhi al mimbar wal khosabi. Bab orang yang sholat di atas panggung atau mimbar atau di atas kayu. Qala Abdillah walam yara al Hasan ba'san ay yusalli alal jumdi. Hasan ini adalah Hasan al Basri, gurunya Imam Bukhari. Dia tidak berpendapat bahwa sholat di atas salju wal qanatir dan panggung wa in jaro, dan meskipun mengalir tahtaha baulun, di bawahnya mengalir kencing. Artinya panggung itu kan di atas, terus di bawah itu ada WC. Kadang-kadang ada orang yang memprotes. Ada sebuah hadis dhaif yang pernah saya baca, bahwa masjid itu ketika sudah diikrarkan masjid, maka ke bawah langit bumi 7 lapis masjid, ke atas langit 7 lapis adalah masjid, sehingga nggak boleh ada WC di bawahnya. Tapi itu hadis dhaif. Ya, sedangkan yang ini adalah hadis yang sahih. Imam Hasan al Basri mengatakan nggak apa-apa kalau misalnya di lantai 2 kemudian dibikin untuk sholat, di lantai bawah itu WC, ada air mengalir, nggak apa-apa itu. Nah, tertutup ya. Au fauqaha, atau di atasnya, au amamaha, atau di depannya. Idza kana bainahuma sutah,
Yang penting di situ orangnya menggunakan sutroh. Kalau sudah ada sutroh, maka di depannya ada orang lewat nggak apa-apa. Wa shalla Abu Hurairah ala saqafil masjid bi sholatil imam. Dan Abu Hurairah sholat di atap masjid mengikuti sholatnya imam. Wa shalla Ibnu Umar ala salji. Ibnu Umar juga pernah sholat di atas salju. Jadi ini juga adalah dalil seseorang itu boleh sholat di lantai 2, ya. Rasulullah Abu Hurairah ala saqafil masjid bi sholatil imam. Jadi imamnya lurus di sini, kemudian ada orang di lantai 2, lantai 3, bahkan di atap misalnya, tidak berbahaya karena atapnya di Mekah zaman itu kan ya lurus ya, tidak kayak atap kita sekarang ini. Orang sholat di situ ngelihat imamnya boleh kita ikut sholat itu. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Hazim qala sa'alu Sahal ibn Sa'din min ayyi syai'in al-mimbar. Mimbar itu dibuat dari apa? Faqala, maka berkata siapa Sahal, ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Wah, tidak ada manusia yang lebih tahu daripada saya. Artinya saya termasuk sahabat yang terakhir hidup, dan manusia-manusia yang lain tuh tidak ngerti mimbar itu asalnya dari mana. Huwa min aslil ghabah, itu adalah dari aslil ghabah. Amilahu fulan maula fulanah, itu dari pohon aslil ghabah yang dibuat oleh budaknya fulanah. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umila wa wudi'a. Maka Nabi kemudian berdiri di atas mimbar itu ketika mimbar itu dibuatkan dan diletakkan di situ. Fastaqbala, maka menghadap siapa Nabi al-qiblah, pada kiblat. Kabbaro, bertakbir siapa Nabi. Wa qoma, dan qomat, berdiri siapa nasu, manusia, khalfahu, di belakang Nabi. Faqara, maka membaca siapa Nabi, wa raka'a, dan rukuk siapa Nabi, wa raka'an nasu khalfah, dan manusia juga rukuk di belakangnya Nabi. Tsumma rafa'a, lalu mengangkat siapa Nabi, ra'sahu, pada kepalanya. Tsumma raja'a al-qahqara, lalu Nabi mundur. Fasajada alal ardi, maka Nabi sujud di atas bumi. Tsumma ada ilal mimbar, lalu Nabi kembali ke atas mimbar. Mimbar itu sesungguhnya tidak seperti sekarang. Mimbar itu ada mejanya, ya, podium. Kalau mimbar di zaman Nabi itu ya hanya tempat yang lebih tinggi. Jadi Nabi itu, nah ini cuma tidak lazim ya. Nabi itu meskipun kelihatannya sholat di atas mimbar supaya orang lain lihat, namun kalau dia mau sujud, maka dia turun ke bawah untuk sujud bareng. Ini juga dalil Bapak Ibu sekalian, kalau bikin pengimaman tuh jangan sampai pengimamannya lebih tinggi daripada jamaah. Jadi rata antara jamaah. Kadang-kadang di hari raya itu saya protes itu, karena imamnya posisi sholatnya lebih tinggi daripada jamaah. Teras masjid begitu, waktu ngimami di pojok itu, waduh, terasnya tinggi. Kemudian saya bilang, saya khutbahnya nggak apa-apa di atas, tapi kalau misalnya sholat ya di bawah saja. Nah, di bawah saja, karena hadisnya seperti itu. Kecuali orang itu sudah tidak aneh dengan hadis ini, artinya kita sholat kemudian mundur untuk sujud. Tapi kalau seandainya itu dikerjakan di masyarakat kita, wah jadi gempar itu. Sholat ya jalan-jalan kayak gitu. Ya, tapi Nabi pernah mengerjakan itu. Nabi itu ketika ruku, ya tapi kalau mau sujud ya turun ke bawah. Ya, hadisnya ini. Nah, supaya tidak mati gempar, paling tidak kalau mau khutbah atau mau ya khutbah, tidak apa-apa di atas mimbar, tapi sholat kalau bisa diusahakan bersama, bareng gitu ya. Jangan lebih tinggi daripada makmumnya. Fahadha sya'nuh, maka ini adalah perbuatannya
ini adalah keadaannya mimbar. Qala Abu Abdillah, qala Ali ibnu Abdillah, sa'alani Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu an hadzal hadits. Kata Ali bin Abdillah, Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali rahimahullah bertanya kepada saya tentang hadis ini. Kalau berkata Ali, fa inna ma aradtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nas. Ya. Maka Ali mengatakan sesungguhnya saya menghendaki sesungguhnya Nabi itu lebih tinggi posisinya daripada manusia. Fala ba'sa ayyakunal imamu a'la minan nas bihadzal hadis. Maka tidak apa-apa kalau misalnya imam itu lebih tinggi daripada manusia berdasarkan hadis ini. Kalau berkata siapa Ali, faqultu inna Sufyan ibn Uyainah kana yas'alu an hadza katsiran falam tasma'hu minhu. Sesungguhnya Sufyan bin Uyainah pernah ditanya tentang ini dan sering ditanya, apakah kamu nggak pernah dengar? Maka qala berkata Imam Ahmad, la, tidak pernah. Ya. Jadi artinya dengan hadis ini ada yang kemudian berpendapat bahwa kalau imamnya lebih tinggi daripada makmum itu boleh-boleh saja. Namun itu dibantah di bawahnya bahwa Sufyan bin Uyainah ini sebenarnya sering ditanya tentang perkara ini. Tapi apakah kamu tidak pernah dengar? Maka Imam Ahmad menjawab, saya tidak pernah mendengarnya. Jadi kesimpulan dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa memang ada ikhtilaf antara boleh atau tidak seseorang itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi atau dia tidak boleh. Maka kemudian ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada hadis penguat dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 5980. Idza ammar rajulu al-qauma fala yakum fi makanin arfa'a min maqamihim aw nahwa dzalik. Nabi pernah bersabda dalam hadis Abu Daud bahwa ketika seorang laki-laki mengimami kaum, maka dia tidak boleh berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada tempat berdirinya kaum tersebut. Ya, ini yang diperkuat, ini yang diambil hadisnya, bahwa memang sebaik-baiknya imam itu tidak berdiri di tempat yang lebih tinggi. Itu ada kadang-kadang saya perhatikan ada masjid itu rata sebenarnya masjidnya, cuman pas di tempat pengimaman tuh lebih tinggi sedikit. Ada ya, lebih tinggi sedikit. Nah itu sunnahnya diratakan, disamakan antara tempat sujudnya imam dengan tempat sujudnya makmum jamaah. 6. Haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Umayd at-Tawil an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata an farsihi. Nabi suatu saat jatuh dari kudanya. Fajuhisat saquhu au katifuhu, maka dilukai betisnya atau belikatnya. Wa ala min nisaihi sahran, dan sumpah ilah siapa Nabi terhadap istrinya 1 bulan, sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Fajalasa fi masyrubatin lahu, maka Nabi duduk di atas panggungnya. Darajatuha min jud'i, tangganya terbuat dari pohon kurma. Fa'atahu ashabuhu, maka datanglah sahabat-sahabatnya Nabi, ya'udunahu, menjenguk mereka kepada Nabi. Fasalla, maka salat siapa Nabi bihim dengan mereka jalisan keadaan duduk. Wahum qiyamun, dan mereka berdiri. Falamma sallama, maka ketika salam siapa Nabi,
Qala bersabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dibikin, ya, dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru. Ini kita perhatikan, ketika imam kabbara, ini dari wazan fa'ala yufa'ilu, ya, telah bertakbir. Kabbaru fakabbaru, maka bertakbir mereka. Ini aturan sholat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai takbirnya bareng imam. Imam selesai dulu takbir, Allahu Akbar. Imamnya sudah bar itu baru kita Allahu Akbar. Nah kebanyakan kita tuh bareng imamnya. Begitu imamnya takbir Allah, kita langsung angkat juga Allahu Akbar. Kalau melihat dalil ini, imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan dibersamai. Jadi kalau imamnya sudah takbir, sudah selesai takbirnya, Allahu Akbar, baru kita takbir, Allahu Akbar. Nah, wa idza raka'a, maka ketika imamnya ruku, faroka'u, maka rukulah. Imamnya sudah sempurna rukunya, baru kita kemudian ikut ruku. Jangan sampai imamnya berjalan ruku, kita langsung ikut jalan. Nah, wa idza sajada fasajudu. Ketika imamnya sudah sujud, baru kemudian kita sujud. Jadi gambaran yang paling gampangnya itu sebenarnya adalah bacaannya imam. Maka kalau imam itu yang paling pas, dia bergerak dulu, baru kemudian berbicara. Gerak dulu. Jadi kalau orang sholat itu kan ada yang bicara bersama gerakan, ada yang gerakan baru bicara, ada yang bicara baru gerakan. Nah tapi kalau sebagai imam itu yang paling pas adalah bergerak dulu baru berbicara. Karena bicaranya imam itu yang didengarkan oleh makmum. Contoh ini, ketika kita sholat misalnya, saya contohkan, ya, ketika kita sholat, ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ini berarti bareng antara ucapan dengan gerakan. Ada yang begini, Allahu Akbar. Jadi dia sudah Allahu Akbar, baru kemudian bergerak. Kalau untuk imam itu yang paling pas itu gerak dulu. Allahu Akbar. Ketika sudah bar gitu, yang lain ikut. Ya. Ketika dia ruku, Allahu Akbar. Jadi ketika dia bar gini, ini sudah posisinya sudah ruku, sehingga makmum mengikuti, ngepaskan dalilnya. Jadi kalau imamnya sudah ruku, baru kemudian dia ruku. Nah makmum itu kan kebanyakan taunya imamnya sudah gerak itu ketika dia berbicara. Ya, Pak, kalau yang belakang sini mungkin bisa melihat, tapi kalau yang belakang tidak. Ketika dia sujud, Allahu Akbar. Pas ini. Allahu Akbar. Pasnya seperti itu kalau menjadi imam. Dan makmum jangan sekali-kali bergerak sebelum barnya imam selesai. Ya, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Bahkan sangat besar dosanya orang yang mendahului imam. Ya, kita coba yang ada yang praktik mungkin Pak Tova dengan Pak Tanwir di belakang sini. Ya. Panjenengan perhatikan, dua orang makmum ini tidak boleh bergerak sebelum saya selesai bilang bar. Allahu Akbar. Nah, baru gerak itu. Misalnya saya sudah selesai, kemudian saya ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kemudian saya ruku. Allahu Akbar. Yang pas seperti itu. Jadi
Imam selesai makmum baru bergerak. Pertanyaannya, bagaimana kalau imamnya sangat cepat ya? Cari imam yang tidak cepat ya. Karena itu rada angel dirubah lah itu. Terima kasih Pak. Nah, Terakhir kemarin pernah saya baca itu tangan itu apa yang benar semuanya di sini apa di sini? Dua-duanya ada. Di sini ada, di sini ada. Hadisnya dua-duanya ada. Oh, hadisnya dua. Nggih. Hadisnya dua-duanya ada. Jadi di sini bisa, di sini bisa. Lurus telinga atau terus hadis tentang itu yang mungkin perlu diluruskan. Ketika kita dari awal itu memang angkat tangan lurus telinga, maka nanti sampai terakhir lurus telinga. Bahkan ketika sujud ini lurus telinga. Ini lurus telinga terus. Nanti sujudnya juga lurus telinga. Kalau ini boleh kaki dulu, boleh tangan dulu. Kalau saya karena kakinya rada normal, biasanya tangan dulu kalau saya. Nah, ini lurus telinga. Lurus. Karena kita memulai dari lurus telinga. Tapi kalau misalnya yang seperti ini dada, dari awal lurus dada, nanti ruku lurus dada, bangun dari ruku juga lurus dari dada, ketika kita sujud juga lurus dada. Nih, lurus dada. Sama. Ya. Itu yang ada di sunnah-sunnah yang saya baca. Dan saya kemarin ngecek di HPT juga begitu. Nah, saya lanjutkan. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Ketika imam salat dalam kondisi berdiri, maka salatlah kalian dalam kondisi berdiri. Kalau hadis lanjutannya di hadis yang lain, kalau imamnya duduk maka kalian ikut duduk. Namun sebenarnya kalau menurut para ulama itu berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu tidak boleh diimami oleh umatnya, gitu. Tidak pantas diimami oleh umatnya. Maka kalau misalnya ada imam yang sekiranya tidak mampu sholat berdiri, karena sholat berdiri itu adalah sholat yang sempurna, maka jangan ngimami, biarkan yang mampu berdiri yang mengimami. Nah, seperti itu kalau untuk kita. Kalau untuk Nabi memang Nabi bahkan sahabat Abu Bakar itu sudah sholat, tahu datang Nabi dia mundur. Ya, terus ditanya oleh Nabi, kenapa kok kamu mundur? Kata Abu Bakar, tidak pantas bagi saya untuk mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu Nabi sakit menjelang wafat itu Abu Bakar sholat, kemudian Nabi datang dibopong oleh dua orang sahabat. Kemudian Nabi duduk di sampingnya Abu Bakar, ya, maka Nabi yang sholat, Abu Bakar makmumnya ke Nabi, tapi manusia melihatnya Abu Bakar. Ini adalah khusus untuk Nabi. Kalau misalnya memang tidak kuat berdiri karena sakit dan sebagainya, ya diusahakan. Yang lain yang mampu masih banyak yang disuruh ngimami. Wa nazala litis'i wa isrin, dan Nabi turun dari panggungnya, dari rumah tingkatnya pada hari ke-29. Faqalu, maka berkata mereka, ya Rasulullah, innaka alaita syahron, bukankah engkau sumpah ilah untuk tidak menggauli istri itu selama 1 bulan? Ini kan masih hari ke-29. Faqala, maka bersabda Nabi, inna syahra tis'un wa isrun. Ya, 1 bulan itu juga bisa 29 hari. Di 1 bulan dalam bulan Komariah itu bisa 29, bisa 30. Kalau bulan Samsiah bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Nah, kalau bulan Komariah hanya 29 dan 30.
Babun idza asaba thawbul musalli imra'atahu idza sajada. Bagaimana hukumnya ketika pakaiannya orang yang sholat ya, mengenai istrinya ketika sujud, apakah membatalkan sholat? Haddatsana Musaddadun an Khalid qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah ibni Shaddad an Maimunah qalat berkata Maimunah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat wa ana hidaahu dan saya di depannya lurus wa ana haidun dan saya sedang haid wa rubama dan kadang-kadang asobani thawbuhu menimpa padaku opo thawbuhu pakaiannya Nabi idza sajada ketika sujud siapa Nabi. Qala berkata siapa Maimunah wa kana yusolli alal khumrah dan Nabi itu salat menggunakan alas. Artinya ketika ada orang menggunakan pakaian tidur di sekitarnya orang yang sholat, kemudian dia terkena pakaian, itu tidak ada pengaruhnya apa. Bahkan orang yang haid sekalipun, misalnya sholat di kamar, istrinya tidur dalam kondisi haid, gitu kan. Kemudian pakaiannya istri itu ada yang ketika kita sujud kena pakaiannya, tapi kan pakaiannya tidak najis itu, maka itu tidak ada masalah. Baik pakaian kita mengenai orang yang tidur atau pakaiannya orang yang tidur yang mengenai kita orang yang sholat, itu tidak ada masalah, boleh ya, tidak membatalkan atau mengganggu sholat. Babu sholati alal hasir, babnya sholat menggunakan tikar. Kalau sekarang pakai sajadah ya. Wasalla Jabir wa Abu Sa'id fis safinah qa'iman. Jabir dan Abu Sa'id pernah sholat di atas perahu dengan berdiri. Kalau tidak ada gelombang ya berdiri gitu ya. Wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashukku ala ashabik. Al-Hasan bin Basri mengatakan boleh sholat berdiri selama tidak memberatkan. Nah, kalau sudah gelombang besar, kapal bergoyang-goyang, jangan maksa untuk berdiri. Nah, taduru ma'aha, berputar engkau ma'aha bersama perahu. Wa illa, jika tidak, faqaidan maka duduk, dengan duduk. Jadi kalau memang berdiri itu kira-kira memberatkan, maka boleh dengan duduk. Haddatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah, sungguhnya neneknya yaitu Mulaikah da'at memanggil dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Jadi neneknya Mulaikah ini memanggil Nabi untuk makan makanan yang dibuatkan untuk Nabi. Fa'akala maka makan siapa Nabi minhu dari makanan. Thumma kemudian qala bersabda Nabi, kumu berdirilah kalian. Fali usolli lakum maka saya akan sholat untuk kalian. Qala maka berkata siapa Anas, fakumtu ila hasirin lana maka saya berdiri di atas tikar kami. Qadis wadda sungguh telah menghitam apa tikar min tuli malu bisa karena lamanya dipakai. Saking lamanya tikarnya dipakai sampai agak hitam-hitam gitu. Fanadohatuhu bimain maka aku menyiramnya dengan air. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saffaftu dan berbaris aku wal yatim wara'ahu dan yatim di belakangnya Nabi wal ajuz dan perempuan tua min wara'ina di belakang kami. Fasallalana maka salat pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini 2 rakaat thumma insarafa lalu bubar siapa Nabi. Yang diambil bab oleh Imam Bukhari di sini adalah salat di atas tikar. Tikar ini yo karpet gitu ya. Nah, kalau sejadah itu di bawahnya ya.
Babu sholati alal khumrah, babnya sholat di atas alas atau sajadah. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah ibni Shaddad an Maimunah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli alal khumrah. Nabi sholat di atas alas, ya. Babu sholati alal firash, bab sholat di atas firas, tempat tidur, atau kalau sekarang ya kasur gitu ya. Kadang-kadang sekarang tuh sejadahnya sangat tebal seperti kasur kadang-kadang. Wa shalla Anas ala firashihi, dan Anas pernah sholat di atas tempat tidurnya. Wa qala Anas kunna nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna ala thawbih. Jadi kami pernah sholat bersama Nabi, lalu salah satu kami sujud di atas pakaiannya. Karena kalau masjid zaman dulu ya tanah gitu ya, tanah atau pasir, maka kemudian dikasih baju, dia sujud di atas bajunya. Nah, kalau sekarang ya sejadah begitu. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Abi Nadhr maula Umar ibni Ubaidillah an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha, sesungguhnya Aisyah qalat, berkata dia, kuntu anamu baina yaday Rasulillah, saya tidur di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblatihi, dan dua kakiku di depannya Nabi. Fa idza sajada, maka ketika sujud siapa Nabi, ghamazani, maka memegang siapa Nabi ni padaku. Fa qabattu rijlaya, maka saya menekuk kaki saya. Jadi karena memang tempat tinggalnya Nabi dan Aisyah itu sangat sempit, jadi kakinya itu dipakai untuk sujud. Maka ketika Nabi sujud, dia memegang kaki saya, sehingga saya ngangkat kaki tersebut. Fa idza qoma, maka ketika berdiri siapa Nabi, basattuhuma, maka membentangkan aku huma pada keduanya. Qalat, berkata Aisyah, wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan waktu itu ya rumah-rumah itu tidak ada lampunya, artinya ya dalam kondisi gelap-gelapan. Ini juga bisa diambil hukum tentang menyentuh istri, karena ada sebagian orang yang kemudian berpendapat bahwa kalau habis berwudu maka tidak boleh menyentuh perempuan termasuk istri. Ya, kalau nyentuh istri batal. Nah, padahal Nabi sholat ini dalam kondisi sholat dia nyentuh istrinya dan tidak membatalkan sholatnya, wudunya dan sholatnya. Nah, haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Urwah anna Aisyah akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wahiya bainahu wa bainal qiblah. Nabi sholat sedangkan Aisyah itu di depan kiblat, depan tempat sujudnya Nabi. Ala firasyi ahli, di atas alas istrinya. I'tiradul janazah, seperti terlentangnya jenazah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Iraq an Urwah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa Aisyah mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah al-firasil ladzi yanamani alaihi. Jadi Nabi sholat, Aisyah dalam kondisi tidur terlentang di depan kiblat. Nah, di atas tempat tidur yang dipakai tidur berdua, ya, dipakai tidur. Jadi Nabi tidur di tempat itu, kemudian Aisyah juga tidur di situ. Begitu Nabi malam bangun sholat, Aisyah masih kondisi tidur. Berarti boleh tidur di atas kasur, boleh sholat di atas kasur atau alas tidur, boleh. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Monggo.
nggak ada gulanya. Oh iya. Ada ini. Siap, dibawa. Yang mahal. Pakai yang polos tapi kaos oblong gitu kan. Jahitnya oblong tapi lengannya kampanye. Tapi jenisnya kaos gitu, nggak ada tulisannya polos. Itu gimana ya? Nah, tidak ada perintah khusus itu jenisnya kaos, kemeja atau apa gitu ya. Tidak ada. Cuman saya pernah mendengar seseorang, ini bukan dalil ini ya. Dia mengatakan bahwa norma kesopanan orang itu kalau sholat nggak boleh pakai kaos. Tapi itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Iya, pernah dengar gitu ya? Itu norma kesopanan. Karena dalil yang menyatakan bahwa khudhu zinatakum indal masjid. Pakailah pakaian terbaikmu di masjid. Nah, permasalahannya orang itu sholat kan kadang-kadang ada yang sempat pulang, ada yang tidak sempat. Nah, kalau yang dilarang itu adalah yang ada tulisannya. Jadi kalau kaos oblong, saya sendiri ya kadang-kadang ya pakai kaos oblong, misalnya dalam jalan kemana gitu terus orang adzan, tidak bawa baju, ya udah pakai itu aja. Yang paling utama tuh jangan ada tulisannya. Kalau sekarang tuh kayaknya ada produk itu khusus untuk apa, digulung kecil itu, tapi kalau mau sholat terus dipakai bisa menutupi semua. Kayaknya ada produk baru, pakaian khusus untuk sholat. Nah, yang dilarang secara hadis itu adalah yang ada gambar atau tulisan yang mengganggu sholat. Nah, betul. Kalau yang sahih itu seperti sekeduk itu tempat duduk naik kuda itu loh. Kalau kita duduk itu ya pelana kuda ya namanya. Kalau kita duduk itu sampai ke punggung belakang, di atasnya pantat sedikit gitu. Itu tinggi yang sahih. Namun ada yang pernah saya baca bahkan garis itu bisa kita jadikan sebagai sutra. Ya. Ada yang menyatakan yang penting di situ ada alam. Alam itu tanda bahwa ini saya pakai untuk sutra. Nah, kalau yang sunnahnya itu memang agak tinggi. Seperti di At-Taqwa tuh kayaknya ada sutra. Ya kurang lebih segitu. Hadisnya seperti itu. Itu sutra yang sahih untuk digunakan. Nah, tafadhol. Tidak ada aturan, boleh kita berjalan mengambil anak, menggendong anak. Itu nanti di Bukhari Kitabul Amali fi Shalah. Perbuatan yang boleh dilakukan dalam sholat. Termasuk itu tadi, menggendong anak atau menolong anak yang dalam kondisi darurat berbahaya. Boleh gitu ya. Tidak ada aturan berapa langkah. Tapi nek golek anaknya keliling masjid ya enggak salahnya ya. Ini yang kita lihat betul-betul dekat dan ini berbahaya, ini kita ambil. Ya kayak takwa kemudian dalam kondisi sholat jalan golek anakku mau di lantai berapa gitu. Nah, itu batal itu. Kata dia, Bu? Kalau itu tidak ada dalam hadis ya, membukakan permen gitu ya. Nanti anaknya minta gelembungan terus ditiupkan gelembungan. Hanya mendaruratkan anak itu. Ketika anak itu kira-kira berbahaya, ketika dia tidak ditolong, kita tolong. Tapi kalau ngelayani sampai buka permen, apalagi bukakan game, terus sambil ngomong main game sih ya, habis sholat itu batal itu. Ngerti ya? Ya. Mau nggak, Pak? Ada dua pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan tadi imam yang sambil duduk tadi. Tempo hari itu saya lewat di ini jalur ini loh, Garuda ke Utara.
saya ambil wudhu, terus masuk di musola itu ternyata imamnya sepuh sambil duduk. Terus saya ragu ini imamnya sambil duduk, imamnya jelas nggak sempurna jadi imam, nggak sempurna. Terus akhirnya saya dan anak saya itu nggak ngikuti imamnya. Nggak ngikuti jamaah di situ. Itu seperti saya itu gimana? Terus kemudian yang kedua, setelah kita tidur malam, mau sholat subuh, baju yang kita pakai untuk sholat itu ya baju yang baru kita pakai tidur. Nah, terkait imam tadi memang ada hadis ya, Nabi menyuruh duduk ketika imamnya sedang duduk dan sebagainya. Cuman kalau yang saya baca dari berbagai literatur memang itu untuk Nabi gitu ya. Kalau untuk manusia biasa ya sebaiknya yang sempurna yang mengimami sholat. Kalau tadi apakah saya ikut atau tidak, ya seandainya panjenengan ikut itu juga ada dalilnya, tapi seandainya jenengan tidak ikut juga ada dalilnya. Jadi ikhtilaf. Di situ apa ada jamaah lain selain jenengan? Waktu saya masuk itu ada jamaah wanita satu. Oh iya, berarti memang. Kemudian sebelum saya masuk itu ada jamaah laki-laki satu. Tapi belum dia sholat sendiri, terus jamaah ini datang atau jamaahnya memang di situ? Yang satu itu. Kalau waktu itu yang jelas si orang sepuh yang imami tadi imami perempuan. Oh iya, berarti itu hal yang wajar itu Pak. Hal yang wajar karena tidak ada lagi yang ngimami, maka dia ngimami di situ. Nah, ketika kita di situ ikut sholat, seandainya ngikuti dia ya ngikuti seperti Nabi ini ada, boleh. Karena memang dia bukan berarti di situ memaksakan diri karena memang tidak ada yang lain itu memang. Darurat itu memang ya. Di hadis Bukhari ini sahabat berdiri, tapi Nabi menyuruh duduk. Jadi memang di situ juga ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan ya kita harus ikut duduk, namun ada juga yang mengatakan ya kita tetap berdiri. Nah, setelah dilihat dari berbagai literatur, memang yang lebih berhak mengimami itu adalah yang sempurna, karena sholat duduk itu kan separuhnya sholat berdiri, kecuali Nabi. Nah, ini kecuali Nabi. Nah, kalau seperti tadi ya panjenengan seandainya mau berdiri itu ada hadisnya, mau ikut duduk ada hadisnya, seandainya mau menyempurnakan sholat sendiri itu juga ada hadisnya. Dan kita tidak menyalahkan imam karena dia ternyata memang hanya sendirian di sini dalam kondisi darurat. Gitu ya Pak ya. Kalau apakah pakaian tidur itu kemudian boleh digunakan sholat? Yang tidak boleh digunakan sholat itu adalah pakaian yang najis. Nah, pakaian tidur nggak ada masalah, ya, selama itu pantas digunakan untuk sholat. Ya, bahkan Nabi ya, saya tidak menemukan riwayat bahwa Nabi itu pakaian tidurnya berbeda dengan pakaian sholatnya. Bahkan ada hadis kalau kita lihat di kitab Thaharah kemarin itu, Nabi sholat pakaian yang digunakan adalah pakaian yang terkena sperma, terus dibersihkan ya, dibersihkan dan masih bekas basahnya itu masih ada, dibersihkan, dicuci begitu saja yang bekas sperma ini. Ini menunjukkan pakaian tidur nggak apa-apa untuk sholat. Ya, kalau memang punya pakaian khusus untuk sholat, misalnya jubah ini khusus, itu lebih baik. Berdasarkan dalil khuzu zinatakum indal masjid. Jadi pakai pakaian terbaik. Tapi seandainya pakaian tidur itu tidak najis, boleh kita pakai untuk sholat. Allahu a'lam bishawab. Apa itu? Nah. Terus sekarang ada lagi yang saja itu sak kepala. Ya, apa ya? Iya. Kan itu pas sholat di Ar-Rahman. Ar-Rahman. Saya pakai
pakai tambah yang sak jedak kepala itu. Sak kepala. Biasa yang lihatnya ya sutro juga lah aku nempel dikasih tempat ini, biasanya kan tempat di kepala. Itu sama saya diganti. Kenapa mas? Itu kan nggak kalau tinggi ya saya ikut aja. Ini diganti. Itu tempat makan apa ada dan dia nggak memberikan, cuma Kepala. Itu. Ini tadi yang ini hadis selanjutnya. Saya bacakan aja. Kunna nusalli ma'an nabi fayadau ahaduna tarafa thawbi min siddatil harri fi makani sujud. Ini hadis selanjutnya yang nomor hadis 385. Jadi kami sholat bersama Nabi ya dalam kondisi sangat panas, maka salah satu kami meletakkan ujung pakaiannya di tempat sujud. Menunjukkan bahwa meskipun sajadah itu hanya buat sujud saja itu boleh. Iya, boleh. Yang hanya untuk kepala. Kalau tadi yang lebar kan bisa bermakna tikar dan sajadah. Tapi kalau yang hadis selanjutnya nih 385 ini hanya meletakkan ujung pakaian untuk sujud. Ini berarti kan cuma sedikit. Boleh. Itu juga boleh sebagai sutro, tanda bahwa saya mau sujud di sini jangan dilewati. Iya, itu boleh. Nah, ada lagi apa? Penutupan ya. Mungkin sopnya itu cuma mungkin satu, mungkin yang karpet yang sop 2, 3 itu apa abdul apa dipasang apa enggak itu mungkin di gulung atau gimana? Kalau karpet itu afdolnya dipasang karena orang yang sodakoh karpet itu dapat pahala ketika karpetnya dipakai gitu. Nah karpetnya dipajang gitu ya udah dapat pahala gitu ya. Afdolnya dipasang untuk digunakan karena orang mendapatkan pahala dari apa yang disodakohkan itu karena itu dipakai untuk sholat. Misalnya panjenengan dikasih jubah ini afdolnya dipajang atau dipakai? Ya dipakai karena dia dapat kiriman pahala karena kita pakai. Kalau dipakai dipajang saja tidak dapat pahala deh gitu. Kata dia. Oh enggak. Nah, itu permukaannya aja atau gini? Kan ada kan itu imaman itu wajahnya tebal. Ini relatif lebih tinggi. Itu dipakai lebih tinggi dalam arti terlalu tinggi atau lantainya? Kalau sajadah tinggi tidak apa-apa karena dia masih termasuk karpet saja itu. Tidak apa-apa. Yang penting itu lantainya sejajar gitu ya. Kalau sajadahnya lebih tinggi itu hukumnya dia sajadahnya adalah alas bukan mimbar. Kalau mimbar ini memang tempat yang lebih tinggi daripada yang lain yang digunakan untuk memperlihatkan diri. Di zaman Nabi seperti itu makna mimbar sebenarnya. Jadi tempat yang lebih tinggi biar orang lain bisa lihat. Iya, kadang-kadang ada jaganya dan sebagainya. Iya. Itu juga termasuk. Nah itu istilah ya, karena di zaman Nabi tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, kok lebih tinggi mimbar? Ada yang mengatakan ya itu lantai itu mimbar ya. Ya kalau kita membangun lebih baik rata memang ya, tidak ada yang lebih tinggi untuk menghindari hal-hal yang syubhat begitu, syubhat sesuatu yang susah ditentukan ya. Nah, gimana Pak? Kita sering menjumpai jamaah tarawih itu anak kecil itu main di depan lari-larian. Kalau kita tadi breakdown itu iya, kalau zamannya para sahabat ada anak yang lewat ditarik ke belakang, tarik, jadi dia lewat di depan kita tarik kalau sempat gitu ya.
Ada anak yang laju tidak sempat, jangan dikejar ini. Yang penting kita berusaha menghalangi. Bahkan ada sahabat itu, saya lupa, Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Ada yang lewat dihalangi, ada yang lewat dihalangi. Mau lewat lagi didorong sampai jatuh. Terus para sahabat bertanya, kenapa kamu itu? Itu setan itu yang mau lewat itu katanya. Itu setan yang mempengaruhi anak itu sehingga lewat di depan saya. Sampai seperti itu. Nah, tafadhol. Kalau saya pernah dengar ya, kalau kita sholatnya jamaah, itu proyek kan imam. Nah, Jadi kalau ada anakmu lewat, itu juga itu kenapa dari ceritanya sholat jamaah ada yang berkuda lewat, nggak apa-apa. di depan. Di depan jamaah makmum. Nah, Jadi kan kalau kita sholat sendiri ya, itu lewat tarik. Nah. Dia memotong tempat kita sujud. nah. Kalau yang saya tahu penjelasan tentang sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Itu maksudnya begini. Kalau misalnya kita sholat di tempat terbuka, ya ini misalnya sholat tempat terbuka, kemudian kita pasang sutroh di sini. Ini imamnya, gitu ya. Ini imamnya. Kemudian kita kan di belakang sini. Ada orang yang lewat di sini itu ya kita tidak termasuk sudah. Tapi kalau yang lewat betul-betul di depan tempat sujud kita, itu masih termasuk orang yang mengganggu sholat itu. Nah, karena dia di depan tempat sujud kita. Kalau yang saya katakan Abu Dzar itu, dia sedang sholat berjamaah. Dia sebagai makmum ada yang lewat, ditolak. Tolaklah orang yang mulai di depan, karena lewat depan kita. Dalam kondisi berjamaah. Cuman saya pernah mendengar satu penjelasan ulama tentang orang yang batal sholatnya. Orang yang batal sholatnya kemudian mau mundur tidak bisa, pintunya ke samping, maka dia lewat di depan itu, di depan. Nah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang orang yang tidak sholat terus lewat. Tapi dia memang orang yang sholat kemudian punya uzur untuk lewat karena dia batal. Itu saya pernah dengar penjelasannya. Itu kan pernah ada yang jamaah itu gimana apa nunggu atau gitu? Iya, kalau memang dia lewat, nah itu yang pernah saya dengar penjelasannya, boleh dia lewat karena dia kondisi batal dan ingin mengikuti sholatnya. Tapi kalau yang makmum sutroh tadi, imam sholatnya makmum sutrohnya makmum ala sutroh imam, itu yang saya tahu itu di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Kalau di masjid, ya tetap sutroh kita adalah tempat sujud kita, nggak boleh orang lewat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada penjelasan lain nanti bisa didiskusikan. Tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, betul. Kan di tempat imam, di depan yang seperti yang saya gambarkan tadi di sini ya. Nah, iya. Tanah lapang ya. Nah, maka ketika orang lewat sini, ya, kita sudah termasuk sutrohnya. Nah, Allah alam, mungkin memang ilmu itu kadang-kadang luas, kadang ada yang belum kita baca, mungkin siapa tahu Anda mungkin nanti saya tolong dikasih tahu. Nah, ada lagi mungkin yang lain? Monggo. Ada apa? Monggo. Oh, besok libur. Oke, monggo. Apa tuh? Oke. Ini juga yang saya mau tanyakan mungkin udah pernah dibahas, tapi mungkin saya belum pernah mengikuti perihal penutup kepala. Jadi kan teman-teman ada yang nggak mau pakai penutup kepala, ada juga yang mau pakai penutup kepala itu songkok maksudnya apa? Iya. Saya tidak pernah dengar sunnahnya pakai songkok. Songkok seperti Pak Iwan itu sunnahnya Jawa itu. Indonesia itu ya. Tidak ada dalilnya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya, tidak ada sunnahnya.
Kalau yang ada sunnahnya yang pernah saya baca hadisnya itu serban, imamah namanya ya, serban. Ya, itu ada sunnahnya, adapun pemakaiannya pernah saya praktekkan. Di sini ada serban enggak? Di sini sudah pernah ya? Dipakai begini atau digulung seperti itu. Kalau orang Arab lebih enak itu. Seret dikasih kotak di atasnya itu. Itu yang ada sunnahnya yang mengandung pahala. Tapi kalau kenapa? Yang kotak tidak ada sunnah itu hanya pengikat aja itu sebenarnya. Yang mereka itu yang pakai begini sebenarnya. Nah, kalau yang songkok dan kupluk ini saya tidak tahu dalilnya, cuman ada yang pernah memberitahu dalil. Saya pernah baca dalilnya tapi guru saya dulu tidak mengatakan itu harus songkok. Jadi jangan kamu cegah rambutmu gitu kan. Maka kemudian di ini supaya tidak kena rambutnya. Maksudnya gitu. Supaya jangan menghalangi untuk sujud. Nah, tapi itu sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah mendengar teks langsung bahwa itu songkok. Jadi songkok ini kita anggap pakaian adat, pakaian adat. Nah, kalau yang benar ini ya sorban itu yang mungkin ada sunnahnya. Nah, cukup kira-kira ya? Oh masih ada, monggo. Mau kayak pertengahan sholat tuh menahan itu apa abdulnya itu katakan terus apa gimana? Tergantung kemampuan menahan. Kalau kita mau sholat menahan itu tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi sudah sholat baru muncul rasa itu, kita yang bisa memperkirakan. Kalau misalnya dikira-kira masih kuat, ya lanjutkan sholatnya, ditahan. Tapi kalau sudah memang tidak kuat, ya afdolnya dibatalkan daripada sholatnya sambil melet-melet begitu. Sholat sambil melet-melet. Ya. Kadang-kadang sudah melet, nggak dipaksa, akhirnya begitu sudah belum selesai salam terus keluar tut itu semua ini malah sia-sia dipertahankan gitu ya. Nah, katanya Kalau karpet itu tidak setengah pakai, mungkin agak rusak itu apa masih perlu dipasang kan apa gimana? selama tidak najis boleh. Seperti yang tadi hadisnya dikatakan bahwa karpet itu bahkan sudah hitam karena lamanya dipakai. Akhirnya disiram. Hadisnya tadi berbunyi demikian. Tadi boleh-boleh saja. Ya tergantung kenyamanan sholat. Kalau misalnya karpet itu sudah wow itu terus dipasang itu justru bikin kita tidak betah sujud ya dan dilepas saja ya. Jadi yang penting itu kita nyaman sholatnya. Nah, kayak kalau sholat di Ar-Rahman tuh kan kayak wah, sujud itu lama-lama nggak apa-apa ya. Karena apa? Harum gitu ya. Nah, itu sebenarnya memudahkan menambah kekhusyuan sholat saja. Nah, jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.